Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Hukum Keluarga Islam kelas D akan membahas mengenai penyelesaian dari soal kasus 2 dan 7. Kelompok ini beranggotakan Muhammad Fikri Fakhrizin Mukhtar dan saya Davin Ramadan Arianto. Sebelum membahas penyelesaian dari kasus 2 dan 7, kita harus tahu penggolongan ahli waris, yaitu Zulfaraid. Zulfaraid merupakan ahli waris yang bagian warisnya telah ditentukan dalam Al-Quran. Zulqarabat yaitu ahli waris yang mendapat bagian sisa atau tidak ditentukan dalam Al-Quran. Surat yang digunakan untuk pembagian waris dalam Islam yaitu surat An-Nisa ayat 11, 12, dan ayat 176. Lalu kita masuk ke dalam penyelesaian kasus. Kasus 2 yaitu seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, seorang ibu, dan 2 orang anak perempuan. Harta peninggalan sebesar 600 juta. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita harus menggambar bagannya terlebih dahulu. Yang pertama ada lingkaran hitam. Di sini berarti seorang bapak yang sudah meninggal. Hitam di sini untuk menandakan seseorang telah meninggal. Lalu ada segitiga, yaitu ibu, yang kita tandai dengan A. Lalu ada persegi, yang berarti seorang pewaris. Lalu ada segitiga, yaitu seorang istri, atau B, yang sejajar dengan pewaris dan disatukan dengan 2 garis yang menandakan garis perkawinan. Lalu di bawahnya ada 2 orang anak perempuan yang ditandai dengan 2 segitiga atau bisa kita sebut C dan D. Bagian A atau ibu mendapat 1/6 Zulfaraid yang diatur dalam surat An-Nisa ayat 11D. B atau istri mendapat 1/8 Zulfaraid dalam surat An-Nisa ayat 12E. C dan D atau 2 anak perempuan ini mendapat 2/3 Zulfaraid surat An-Nisa ayat 11B. Lalu 2/3 ini dibagi 2 karena dalam ayat ini 2/3 merupakan bagian dari 2 anak perempuan, bukan untuk 1 anak, yang jika dihitung hasilnya C mendapat 1/3 dan D juga mendapatkan 1/3 dari harta peninggalan tersebut. Selanjutnya kita uji dengan menambahkan bagian tersebut, yaitu A 1/6 tambah B 1/8 tambah C 1/3 tambah D 1/3. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 24. Maka hasilnya 4 tambah 3 tambah 8 tambah 8 per 24. Hasilnya 23/20, berarti rat atau sisa. Kita akan mengurangi keseluruhan harta, yaitu 1 kurang 23/24 tadi menjadi 24 kurang 23/24 yang hasilnya yaitu 1/24. Penghitungan karena harta peninggalan 600 juta tanpa dikurangi hutang atau wasiat, maka untuk penghitungannya dengan dikalikan dengan pembagian sebelumnya, A atau ibu mendapat 1/6 dikalikan 600 juta yang hasilnya 100 juta. B atau istri mendapat 1/8 dikali 600 juta yaitu 75 juta. C dan D atau 2 anak perempuan masing-masing mendapat 1/3 dikali 600 juta yang hasilnya masing-masing C dan D mendapatkan 200 juta. C mendapatkan 200 juta dan D juga mendapatkan 200 juta. Lalu kita uji lagi dengan cara A 100 juta ditambah B 200 juta ditambah C 200 juta ditambah D 200 juta yang hasilnya 575 juta, yang berarti terdapat sisa dari harta peninggalan yaitu 25 juta. Rot atau sisa ini ada 2 macam pembagian, yaitu bilateral hazairin yang semua akan mendapatkan sisa dan patrilineal. Dalam patrilineal, orang yang tidak sedarah tidak mendapatkan sisa dari harta peninggalan, yang dalam kasus ini yaitu istri dari pewaris tidak mendapatkan sisa dalam ajaran patrilineal. Pertama, kita akan menghitung bilateral dahulu. A yaitu ibu dengan cara 4/23 dikali 1/24. 4/23 ini didapat dari uji yang pertama pada saat menyamakan penyebut, dan 1/24 yaitu sisa yang hasilnya menjadi 4/552 dan ditambah pembagian awal yaitu 1/6 sama dengan 96/552, lalu dikali 25 juta yang didapat dari sisa harta peninggalan yang hasilnya yaitu A atau ibu mendapat 4.347.826,08, lalu B atau istri dengan cara pembagian yang sama mendapat 3.260.869,08.
56. C dan D atau dua anak perempuan ini dengan cara pembagian yang sama juga masing-masing mendapatkan 8.955.652,17 yang akhirnya lalu ditambahkan semuanya menjadi 25 juta, yang berarti harta peninggalan tersebut sudah habis dibagi. Selanjutnya yaitu menghitung rat dengan patrilineal Syafi'i. A atau ibu dihitung dengan cara hampir mirip seperti tadi, yaitu 4/20 kali 1/24 sama dengan 4/480 ditambah dengan pembagian awal 1/6 sama dengan 4 tambah per 80/480 sama dengan 84/480 dikali 25 juta, yang hasilnya ibu mendapatkan sisa 4.375.000. Lalu C dan D atau dua anak perempuan ini masing-masing akan mendapatkan sisa yaitu 8.541.666,666. Lalu sisa dari pembagian ini yaitu 3.541.666,66 akan dikembalikan kepada Zulfaraid yang ulu al-arham atau sekeluarga dengan pewaris. Selanjutnya kasus 7. Seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami, 2 orang saudara laki-laki, dan 1 orang saudara perempuan. Dia juga mempunyai seorang anak angkat laki-laki. Harta peninggalan yang ditinggalkan adalah sebesar 600 juta rupiah. Dia juga berwasiat agar anak angkatnya diberikan wasiat sebesar 200 juta rupiah. Berikut adalah bagan dari kasus 7 tersebut. Untuk pembagiannya, A dan B merupakan saudara laki-laki atau zulkarobat. Pembagian mereka adalah sebesar 2/5 dari harta warisan. Yang C merupakan saudara perempuan atau zulkarabat. Pembagian yang diberikan adalah sebesar 1/5 dari harta warisan. Yang D merupakan suami atau duda dari istri yang telah ditinggalkannya. Dia merupakan zulfaraid. Pembagiannya adalah sebesar 1/2. Dan yang E merupakan anak angkat. Pembagian di sini dia mendapatkan wasiat sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya ada penghitungan pembagian warisan sebagai berikut. Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah sebesar 600 juta rupiah, dikurangi wasiat sebesar 200 juta rupiah. Wasiat ini ditandai dengan adanya huruf E. Selanjutnya, tersisalah 400 juta rupiah. 400 juta rupiah ini dikali 1/2 untuk pembagian si suami atau duda. Duda ini ditandai dengan huruf D. Hasil dari 400 juta dikali 1/2 adalah 200 juta rupiah. Maka sisa peninggalan hartanya adalah sebesar 200 juta rupiah yang akan dibagikan kepada 3 saudaranya yang terdiri dari 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Untuk A dan B atau saudara laki-laki, mereka mendapatkan pembagian harta sebesar 2/5 dikali sisa dari peninggalan harta tersebut. Berarti 2/5 dikali 200 juta sama dengan 80 juta masing-masing antara A dan B. Sedangkan untuk C atau saudara perempuannya akan mendapatkan 1/5 dari sisa peninggalan hartanya, yang berarti 1/5 dikali 200 juta rupiah yang hasilnya 40 juta. Maka sisa 200 juta ini akan habis, terbagi 80 juta untuk A, 80 juta untuk B, dan 40 juta untuk C. Untuk hasil uji perhitungan kasus 7 ini didapatkan A tambah B tambah C tambah D tambah E, atau 80 juta tambah 80 juta tambah 40 juta tambah 200 juta tambah 200 juta yang hasilnya 600 juta atau habis. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.